Prabu Harjuno Sosrobahu, seri 153, Taman Sriwedari. Para putri Dumas itu memang tidak menyadari bahwa ada seseorang yang memperhatikan mereka dari jarak yang begitu dekat, sedikit di atas mereka. Mereka asik menikmati buah duku yang tebal dan manis. Sedangkan Bambang Sukrosono merasa tidak ada yang melihatnya karena merasa terlindung oleh rimbunya daun. Buah duku itu memang lebat, menempel hampir di sekujur batang, dari bawah sampai ke atas. Para putri Dumas itu pun bisa memetik sendiri sepanjang jangkauan mereka. Namun naas tak dapat dihindarkan. Ketika seorang putri Dumas mendongak ke atas, ia melihat makhluk yang gegirisi dan menakutkan, bahkan menjijikkan bagi putri Dumas itu. Semua orang terkejut ketika tiba-tiba ia menjerit dan berseru sangat keras. Setan! Sambil menunjuk ke arah Bambang Sukrosono berada. Hampir semua putri Dumas yang berkerumun di situ mendongak ke atas. Mereka sempat melihat makhluk yang gegirisi itu menyerap masuk cekungan tebing. Mereka pun berteriak-teriak ketakutan dan kemudian lari tunggang langgang. Setan! Ada setan! Ada setan! Setan! Momo, ada momo, momo, ada iblis genderuwo. Lari, lari, ayo lari. Mereka berlarian menuju ke tempat Dewi Citrawati dan Prabu Harjuno Sosrobau berada. Sementara itu, Bambang Sukrosono sangat menyesal karena tanpa ia sadari diketahui keberadaannya oleh para putri Dumas tadi. Aduh, hai mana mbah, berkata Bambang Sukrosono kepada Kitanu. Kalau kita lari, pasti akan dikejar oleh para prajurit yang telah mengepung taman ini. Angger pasti bisa lolos, namun aku pasti tertangkap. Jika Angger mau melarikan diri, silahkan. Aku menunggu Gusti Patih di sini. Beliau pasti akan datang ke tempat ini. Jawab Kitanu. Uga nunggu mbah, saut Bambang Sukrosono. Sebaiknya Angger melarikan diri saja. Biarlah aku yang menemui Gusti Patih. Atau mungkin justru Prabu Harjuno Sosrobau sendiri yang datang ke sini. Berkata Kitanu kemudian. Enggak mbah, berkata Bambang Sukrosono. Prabu Harjuno Sosrobau dan juga yang lain terkejut bukan kepalang. Ketika sayup-sayup terdengar jeritan dan teriakan para putri Dumas. Bambang Sumantri alias Patih Swondo dan dua orang senopati segera tanggap. Mereka segera meloncat mendatangi suara jeritan itu. Dan mereka kemudian berjumpa dengan para putri Dumas yang berlari ketakutan. Setan Gusti, ada setan, ada iblis Gusti, Gusti Patih, seru beberapa orang. Tenang, marilah kita menghadap Gusti Prabu, saut salah seorang senopati. Mereka pun kemudian diantar untuk menghadap Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Demikian juga Patih Swondo yang ragu antara langsung ke tempat adiknya berada atau menghadap Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Namun akhirnya ia ikut menghadap menunggu titah raja. Dewi Citropati heran melihat para putri Dumas yang pucat ketakutan. Mestinya mereka bersukaria menikmati keelokan taman ini. Ada apa? Kalian seperti orang kesurupan, bertanya Dewi Citrawati.
menghaturkan sembah bakti Gusti Prabu dan juga Gusti Putri, berkata seorang putri Dumas yang dituakan tanpa meninggalkan unggah-ungguh. Ya, aku terima. Katakan, ada apa? Kalian berteriak ketakutan, bertanya Sang Prabu Harjuno Sosrobau. Putri Dumas itu pun kemudian menceritakan apa yang mereka saksikan dan letak dari makhluk yang mereka lihat tadi, yaitu sedikit di atas pohon-pohon duku yang lebat buahnya. Sungguh makhluk yang gegirisi, sangat menakutkan Sang Prabu, berkata seorang putri Dumas tersebut. Belum sempat Sang Prabu menjawab, Dewi Citrawati telah menimpali. Jika makhluk itu memang ada, harus diusir dari tempat itu, Gusti Prabu, agar tidak membuat takut setiap orang. Prabu Arjuna Sosrobau menarik nafas dalam-dalam. Kemudian katanya kepada Patih Suwondo, Suwondo, kau telah mendengar sendiri. Lakukan apa yang menjadi permintaan Dewi Citrawati. Usir makhluk itu. Sendika Gusti, jawab Patih Suwondo pendek. Patih Suwondo pun segera melesat pergi. Ia yakin bahwa yang disaksikan oleh para putri Dumas itu adalah adiknya, Bambang Sukrosono.